Oke, halo guys-guysku semuanya. Kembali lagi kita di Weekly Puzzle Replicube. Ya, jadi pada kali ini kita akan menyelesaikan Weekly Puzzle di minggu ke-6 untuk hari yang keluar di hari Rabu ya, di hari Rabu. Jadi sekarang udah puzzle yang ke-17 gitu ya. Puzzle ke-17. Oke, let's go. Ini berarti kalau hari Rabu dia medium ya. Apakah puzzle yang akan menanti kita ya kan? Nah, lihat di sini ya. Oke, falling rings ya. Jadi ini oke, medium ya, medium. Jadi nggak terlalu susah, nggak terlalu gampang juga. Tapi apakah memang benar seperti itu ya kan? Agak ragu sama judulnya ini karena kayaknya ini lebih ke easy sih ya. Rings itu kan gampang lah dibikinnya. Oke, tapi sebelumnya ya kan. Nah, di sini kita harus hati-hati karena tinggal 8 jam lagi ya kan. 8,5 jam lagi. Artinya kita sudah mepet deadline, guys. Jadi harus kita selesaikan segera seperti itu. Sebelum besok pagi datang. Let's go. Apa ini? Kok ada animasi? Oh my god. For the first time, ya kan? Weekly puzzle ada animasinya, guys. Ada sih pernah memang di apa namanya didemokan ya bahwa emang ada animasinya. Jadi kita di sini menggunakan satu variabel lagi selain x, y, x, z dan y ya. X, y, z ini kan dia variabel untuk manipulasi ruang ya kan. Ada satu lagi nih nyempil nih. Nah, t ya. Nah, itu dia. T itu adalah variabel waktu. Jadi itu adalah berfungsi untuk apa namanya? Ya, merekayasa waktu. Jadi total di sini kita memiliki apa? Yes, puzzle 4 dimensi. Kalian bayangkan kita sebagai makhluk kita hidup di ruang 3 dimensi ya kan. Kita merekayasa puzzle 4 dimensi, guys. Oh my god, ini sangat seru tapi sangat membakar otak juga nih sepertinya. Oke, tanpa basa-basi langsung kita selesaikan aja ya. Jadi intinya harusnya ini konsepnya ini dia sama seperti X, Y, Z biasa. Nah, di sini ya, di sini kita punya urutan waktunya. Oh, ini bisa di stop, guys. Gitu ya. Oke. Jadi kita bisa lebih melihatnya secara lebih baik lagi ya karena di sini kita udah punya grid untuk X, Y, Z-nya ya kan. Jadi kita juga punya grid untuk waktunya. Oke, langsung aja if nilai maksimum dari absolute X dan absolute Z ya sama dengan 2, berarti yang ini kan ya. Nah, yang ini kotak ini kalau kita lihat nah di sini ya di 2 ya kan. Oke, ini biar jelas kita pakai ini aja deh. Nah. Oke. Z-nya itu di 2, X-nya itu juga di 2 absolutnya ya. Nilai absolutnya. Oke, berarti ini adalah untuk kotak ringnya ya atau cincinnya seperti itu. N, nah baru di sini kita gabungkan ya. Kita gabungkan dengan apa? Oke. Kita gabungkan dengan Y sama dengan nilai maksimum dari 4 dikurang T atau 4 dikurang variabel waktu ya dibandingkan dengan minus 2 seperti itu. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini mana gambarnya ini? Coba kita hilangkan dulu maksimumnya ya biar nggak terlalu bingung. Oke, kalau maksnya dihilangkan berarti dia tembus ke bawah, gitu ya. Dia nggak berhenti di satu tempat. Nah, kalau kita tambahkan maksimumnya, ya kan, maka dia akan menghentikan di titik. Nah, di titik ketika nilai pembandingnya itu adalah sama dengan minus 2 di sini ya. Nah, minus 2 itu di sini. Ya, oke. Berarti dia mencari nilai maksimum, ya kan. Nilai maksimum Y-nya itu, ya kan. Maksimumnya itu adalah ketika dia, kan kalau dia turun, ya kan. Semakin lama dia semakin turun, maka T-nya akan semakin besar, ya kan. T-nya akan semakin besar. Tapi Y-nya akan semakin kecil, karena dia akan semakin menuju ke arah minus, seperti itu ya. Nah, sementara T-nya itu akan semakin menuju ke arah plus ya. Kita lihat di sini, nah, semakin lama dia semakin dia turun, maka T-nya semakin naik seperti itu ya. Oke, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa nilai maksimum ini itu digunakan untuk menghentikan di suatu tempat gitu ya. Oke. Oke, sekarang kita lihat di T-nya ya. Y sama dengan maksimum 4 minus T. Ya, apa benar? Coba kita hentikan di salah satu tempat. Oke, jangan di situ. Nah, di sini misal ya. Misal ya, Y sama dengan 4 minus T. Oke.
Y-nya ini kalau kita lihat ya, itu sama dengan minus 1, ya kan? Sama dengan minus 1. Kemudian 4 minus T gitu ya. Berarti 4 dikurangi T. T-nya berapa? Di sini 5 ya. Apakah benar? 1 sama dengan 4 dikurang 5? Minus 1 sama dengan 4 dikurang 5? Yes, betul ya. Minus 1 sama dengan minus minus 1 sama dengan 4 dikurang 5, seperti itu. Oke, jadi dia akan seperti itu terus ya kan. Mau dia di sini misal di naikin dikit lah ya, di 2. Nah, ketika sama dengan 2, berarti 2 sama dengan 4 dikurang T, atau 4 dikurang, kita lihat di sini, T-nya adalah sama dengan 2, seperti itu ya. Jadi fungsi ini ya kan, itu digunakan untuk ketika Y-nya itu semakin kecil, maka T-nya semakin besar, seperti itu. Nah, sekarang coba kita rumuskannya di sini ya. Untuk nilai yang lain, oke, ini then return yellow, berarti warnanya berubah jadi kuning. Sekarang kita mau bikin semua warna yang ada di atasnya ya. Berarti kita sudah memiliki satu info yang sama, ya kan? Kita sudah memiliki satu info yang sama, yaitu semua ringnya, ya kan? Itu menggunakan persamaan ini. Nah, nilai maksimum absolute X dan Z, ya kan? Itu adalah 2. Artinya di sini bisa kita nested aja gitu. Langsung kita nested dan ya kan, ini langsung kita turunkan seperti itu. If, nah gini ya. Ini kita naikin aja biar nggak terlalu banyak makan tempat. Ini ganti aja jadi angka biar lebih elegan gitu ya. Biar lebih ringkes kelihatannya. Oke. If ya sama dengan max 4 minus T dibandingkan dengan minus 2 ya kan, dan 9. Sekarang kita mau ambil yang hijau. Yang hijau yang ini ya. Oke, gimana cara kita mengerjakan yang hijau? Berarti kita tinggal nulis aja pakai else if nggak sih? Kita taruh n dulu di sini, ya kan? Baru kita kasih else if di sini. Else if y itu sama dengan ya. Nah, sekarang kita perlu perhatikan. Berarti nilai y-nya ini itu harus setara dengan berapa dikurang t, gitu ya. Berapa dikurang t. Kita lihat di sini, misal kita pause dulu ya. Oke. Ketika y sama dengan 0, ya kan? 0 sama dengan berapa minus t, ya kan? Di sini kita lihat t sama dengan 10. Artinya 0 itu sama dengan berapa dikurang 10. Nah, jadi kita bisa tinggal menjumlahkan y dengan t-nya aja gitu ya. Y langsung bisa kita jumlahkan dengan t. Nah, ini y-nya sama dengan 0 ya kan? T-nya sama dengan 10. Artinya 10 tambah 0 sama dengan 10. Berarti 10 baru kita minus dengan t. Gitu ya. Baru kita sandingkan dengan berapa gitu ya. Kalau kita lihat di sini, oke, kita lihat di sini ya. Setelah dia menyentuh y sama dengan minus 1, dia akan berhenti. Artinya apa? Artinya nilai maksimum itu diambil ketika ketika nilai y-nya itu sudah minus 1. Nah, jadi kalau ketika nilai y-nya sudah minus 1 ya kan. Kalau kita lanjutkan t-nya ya kan. Misal nah. Oke, di sini ya. Nah, ini 11 ya kan. T-nya 11. Berarti 10 dikurang 11 sama dengan minus 1 ya. Sama ya. Berarti dia masih di situ. Kemudian selanjutnya. Nah, oke, 12 ini harusnya dia berada di bawahnya. Kalau kita nggak menggunakan nilai maksimum ya kan. Berarti ketika di 12 harusnya dia di minus 2 ya kan. Nah, jadi ketika y-nya itu sama dengan 11 dikurang 12 dikurang t atau 10 dikurang 12 ya. 10 dikurang t atau 10 dikurang 12. Hasilnya berapa? Oke, minus 2 ya kan. Nah, minus 2 itu udah lebih dari kurang dari minus 1. Karena dia udah kurang dari minus 1, jadi dia hanya mengambil yang maksimum, yaitu minus 1-nya aja. Gitu ya. Nah, jadi ini untuk pembatas supaya dia tidak loss gitu ya. Oke, lanjut. Dari return hijau ini 10 ya. Oke, nah seperti ini. Kalau kita play, nah kita comparison ya. Nah, cocok. Oke, 2 udah perfect match. Sekarang kita lanjut sisanya. Ini kita copy aja langsung ya. Oke, sekarang y-nya ya kan, kita lihat lagi. Untuk yang warna hijau tua ya. Oke,
dikit. Nah, Y sama dengan 1, T-nya sama dengan 14. Berarti 1 tambah 14 sama dengan 15. Sudah sederhana itu ya. Tapi kita kan nggak mungkin mau inspeksi terus-terusan. Karena jadi kita bisa melihat polanya aja. Ini pasti ada polanya ini, ya kan? Yang sebelah sini udah ada polanya, -2, -1 ini pasti 0, ya kan? Dia pasti berhenti di 0, ya kan? Tulis saja 0. Ini return 11. Oke. Yang belum kita ketahui ini pola yang dari 4 ke 15 ini gimana. Kalau kita lihat 4 ke 10 itu selisihnya 6. Oke. 10 ke 15 selisihnya 5. Oke, kita ketemu ya berarti ya. Karena cocok kalau kita lihat di sini ya. Semakin lama selisihnya akan semakin berkurang, ya kan? Yang awalnya dia di selisihnya 6, ya kan, di sini makin lama dia makin naik. Sampai atas itu dia selisihnya hampir mungkin udah mepet banget gitu ya. Udah jauh banget lah, Jadi dia sangat mepet nanti ujungnya jika dibandingkan dengan nilai T-nya gitu ya. Nah, berarti tinggal kita langsung ini aja. Langsung kita paste ke sini, ya kan? Ini langsung kita udah bisa prediksi. Berarti bedanya dengan yang selanjutnya adalah beda 4. Semakin lama selisihnya semakin sempit gitu ya. Nah, dari ujung sini ke ujung sini makin jauh, tapi selisih antar N-nya, ya kan? Antar N-nya itu makin sempit seperti itu. Berarti ini jadi 1. Oke, ini selisihnya 1, ya kan? Selalu ditambahkan dengan 1. Kalau ini selalu ditambahkan dengan selisih 1, ya, seperti itu. Ditambahkan dengan minus selisih 1 gitu. Ya, intinya kayak gitulah. Nah, ini baru jadi 12. Harusnya ya biru. Kita lihat di sini. Nah, ya 12 ya, bener ya. Tuh 12. Oke. Dapat, tinggal lanjut, kita copy lagi aja, guys. Berarti kalau tadi ini selisihnya 4, sekarang selisihnya 3. Berarti 19 tambah 3 sama dengan 22. Lalu ini jadi 2, ya kan? Bedanya plus 1. Returnnya plus 1. Se-easy ini. Tinggal satu lagi, guys. Sekarang selisihnya tinggal 2. Berarti 22 tambah 2 sama dengan 24. Ini tambahkan 1 jadi 3. Returnnya jadi tambah 1, 14. Oke, ini udah sangat-sangat amat persis ya. Oke, kita sekarang sudah bisa memanipulasi ruang 3 dimensi ditambah dengan waktu. Luar biasa memang kita. Rekayasa voxel 4 dimensi, guys. Oh my god, makhluk 3 dimensi merekayasa voxel 4 dimensi. Luar biasa. Oke, sekarang tinggal yang keronco-keronco ini aja, ya kan, yang tidak ada TT-nya, ya kan. Let's go lah. Easy peasy. If y sama dengan -3 dan return item itu 3 and nggak usah pakai n, nanti aja di akhir. Kita pakai else if aja biar cepat. Else if. Oke, ini z dan x nya sama dengan 0 ya. Nah, else if z sama dengan 0 and x sama dengan 0 dan return ini warna apa, guys? Warna oranye 8. Oke. Oops, gak usah pakai n. Oke, nice. Lumayan, code size 115 ya. Ini sangat ini gede gara-gara ini sih. Ini harusnya bisa kita singkat, tapi nanti dulu. Kita bahas dulu aja code size 115, cycle 22. Wow. Lumayan ya. Untuk animasi seperti ini cycle termasuk cukup kecil. Ya, code size kita masih di sini, masih terlalu ini lah ya, terlalu tinggi, ya kan? Bisa kita optimalkan lagi, jadi nggak terlalu banyak kita taruh apa itu sebutannya ya? Kita taruh fungsinya gitu ya. Aduh, cycle-nya juga ini ya udah bagus sih cycle-nya ya. Cycle udah bagus, cuman masih di bawah rata-rata tertinggi. It's okay, lanjut aja. Ini apakah bisa kita menggunakan persamaan? Ya, apakah kita bisa menggunakan persamaan? Satu persamaan langsung? Kayaknya nggak bisa karena ini terlalu kompleks ya. Ini dengan ini, ya kan?
itu bedanya apa ya? Kalau kita sebut itu bedanya itu dia nggak tetap, ya kan, nggak tetap kan. Beda dengan ini. Kalau ini beda tetap nih. Minus 2, minus 1, 0. Jadi dia bedanya itu adalah plus 1. Oke. Kalau ini bedanya nggak tetap. Ini bedanya adalah 6 kurang 1 gitu kan. 6 kurang 1, jadi di dalam beda ada beda lagi gitu loh. Jadi kayak apa ya, istilahnya kayak bedanya itu nested lah jadinya ya. Jadi kita sulit untuk menggunakan rumus itu. Apalagi kita returnnya juga sama ya. Oke, kalau return sama lah ya. Return ini sama seperti yang pembandingnya ini, pembanding maksimum di sini, yaitu tambah 1 ya kan. Tapi yang ini beda. Nah, yang ini dia bedanya 6, lalu semakin n-nya bertambah dia dikurang 1 gitu. Satu-satunya cara untuk memanipulasi ini adalah menggunakan, yes betul, kita harus pakai loop. Nah, kita menggunakan for loop ya di luar ini. Ya, harusnya for loop bisa. Jadi kita masukin dulu semua nilai ini kita sebutlah nilainya, misal apa ya, variabelnya tuh a gitulah ya. Kan x, y, z dipakai, t juga dipakai, berarti ini a gitu ya. A dikurang sekian, a dikurang t sama dengan sekian, sama dengan y-nya sekian gitu-gitu. Berarti ini mending kita masukin ke array dulu karena ini yang paling nggak menentu. Sisanya nanti tinggal kita ini kan, nah ini kan cuma beda satu. Nah itu tinggal kita masukin di i-nya gitu ya. Biasa kan for for i sama dengan sekian gitu-gitu kan. Baru kita return menggunakan ini. Kita return nilainya ditambah i gitu ya. Nilainya dikurang 1 dulu, yaitu 8 berarti di awal ya. Tambah i gitu. Berarti bisa kita tulis if y itu sama dengan maksimum ya kan. Maksimum dari, nanti kalau kita pasang array-nya, misal a gitu ya. A dari indeks i ya kan, dikurang t, koma, baru ini berarti i minus 1 dikurang 3. Oke, 1 dikurang 3 jadi hasilnya minus 2 ya. Oke, gitu. Dan 1 itu akan berubah terus. Ketika di sini berarti i-nya jadi 2 gitu ya. Iya, benar kayak gitu. 2 dikurang 3 minus 1. Oke, cocok. Kayak gitu terus ya. Yang ini tinggal 8 tambah i. Kita tes. Ini kita komen dulu saja. Oke. Kita tulis dulu variabelnya ya. A sama dengan array dari satu-satu nih. 4, 10, 19. Oh, 15 dulu guys. 15, 19, 22, 24. Oke. Baru kita tulis di sini. If ya, kita tetap masih pakai ini untuk membuat si kotaknya. Then baru kita masukin for-nya ya. For i sama dengan 1. Gini kah? Lupa lagi tulisannya. Kalau nggak salah sih gini ya. Do y itu sama dengan max. Oke, tadi maksimumnya itu kita lihat dari sini ya. 4 minus t. Artinya kita pasang i ya kan. I-nya kan 1 nih. Berarti 1 oh nggak perlu dong, nggak perlu. Kita kan udah ada array-nya di sini. Sorry. Lupa kan, baru dibikin langsung lupa. Oke, berarti max variabel a ya kan, mengindeks i ya kan. Berarti ketika misal yang pertama itu i-nya sama dengan 1. Oh sorry, bukan pakai dan dulu dong.
dikurang T, ya kan, baru koma. Tadi ya, karena di sini minus 2 ya kan, I nya kita itu sama dengan 1, berarti I itu harus dikurang 3 ya. 1 kurang 3 minus 2 ya, seperti itu. Dan return. Mulai dari 9 ini adalah kalau I nya sama dengan 1 ya kan, berarti kita tambahkan dengan 8 gitu ya, berarti I tambah 8. Error, nih kayaknya salah tulis. Oke, ini harusnya sorry, ini harusnya sama dengannya itu cuma 1 ya. Gini. Oke, ada salah lagi. Ini kan bener ya, for I jika untuk I itu sama dengan 1 ya kan. Jadi jika I nya itu mulai dari 1 dan diulang sebanyak 6 kali gitu kan. Nah, ini adalah range-nya 6 kali karena di sini kita punya 6. 1 2 3 4 5 6 ya. Ada 6 perulangan. Maka sorry. Ini nggak bisa langsung bersamaan dong. Harus kita kasih kondisi dulu. If dan return bla 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 segala macam. Oke. Nice. Kurang N1 tadi di sini. Jadi kalau kita menggunakan seperti ini ya, ini lumayan banget. Code size kita jadi 78 ya, itu berkurang 37 dari sebelumnya, tapi voxelnya bertambah lebih banyak, nambah 13 ya. Oke, it's okay. Kita coba submit dulu ya. Karena nanti kan ya blend terbaik. Ya. Code size-nya lumayan ya. Tadi kita di sebelah sini. Tapi it's okay. Di sini kita tetap masih di atasnya rata-rata ya. Aduh, kurang banget ini. Gimana cara menyingkatnya? Cycle-nya diambil yang terbaik ya, yang tadi berarti. Kalau yang sekarang lebih jelek. Apa mungkin ininya bisa kita singkatkan lagi ya kan? Kita pakai satu return aja lah. Iya, bisa. Sorry, itu yang sih yang di minus 3 ini. Ngurang 3 doang. Jadi 75. Aduh, kayak mana cara menyingkatnya lagi ya? Ini udah paling singkat loh. Ini singkatnya singkat. Oke, agak sedikit lebih dekat dengan rata-rata tinggi, tapi it's okay lah. Ya, jadi kesimpulannya kita tidak bisa mendapatkan yang paling optimal, tapi it's okay, ini juga udah lumayan, sangat-sangat amat optimal ya. Oke, ini kita pindahkan aja biar ada referensi ya kan, kita pindahkan ke sini. Ini untuk yang cycle code size terkecil. Lalu ini adalah untuk cycle yang paling optimal ya. Sorry. Ini maksudnya. Oke. Nah, ini. Oke, ini untuk cycle yang paling optimal, ini untuk code size yang paling optimal. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Di leaderboard kita masih di bawah lagi, di atas rata-rata ya. It's okay, nggak apa-apa. Yang penting kita udah bisa mengetahui dan menerjemahkan dengan baik di sini, ya kan? Sini, karena pertama kali loh, ini for the first time kita merekayasa cycle lagi voxel 4 dimensi guys. Itu udah suatu pencapaian, oke? Oke, cukup sekian dulu untuk weekly puzzle kita pada kali ini ya, yang medium. Di puzzle yang ke-17. Thank you for watching. Sampai jumpa di weekly puzzle berikutnya. Dadah.